bahwa dia tidak terkena virus. Kan dia sebut bahwa dia negatif kan? Negatif COVID. Negatif COVID. Jadi dia ucapkan itu tanpa ada semacam suasana kedaruratan. Karena dia ucapkan dari istana, dari halaman yang luas. Jadi orang merasa ini hobi presiden lagi jalan-jalan tiba-tiba harus mengucapkan sesuatu. Lain kalau presiden ucapkan dari semacam emergency room atau war room, di mana ada di belakangnya ada statistik, ada kegiatan, orang merasa ada keseriusan. Ya. Memimpin. Ini dari taman mengatakan saya tidak terkena, saya negatif. Iya, negatif artinya dia bersyukur bahwa dirinya sendiri negatif. Yang lain itu ada ratusan ribu yang potensial jadi positif gimana? Jadi kedaruratan ini tidak dilakukan itu. Jadi memang banyak orang yang pejabat-pejabat istana yang COVID-nya negatif, tapi stupidnya positif. Kira-kira begitu kan? Sekarang nih saya mau menghubungi Bung Rocky Gerung. Ini katanya sedang di hutan atau sudah keluar hutan. Coba saya cek dulu. Halo Bung Rocky. Iya, masih di posisi di mana ini? Di Cisadon, itu di dekat Gunung Pancar. Habis jalan sedikit tadi. Coba deketin suaranya, dikerasin dan agak dideketin ke handphone. Saya di Cisadon itu ada bukit-bukit di sekitar Gunung Pancar, Sentul, habis jalan sedikit. Oke. Ngapain di situ di hutan tuh? Ya, mencoba meningkatkan imunitas dengan menghirup udara, oksigen gunung. Dan itu bagian dari social distancing juga sebetulnya. Karena saya potensial jadi carrier, karena saya baca dari statistiknya diprediksi bahwa 700.000 penduduk bisa terkena, dan kalau mortality-nya, kalau rate-nya 10% sekarang, itu artinya puluhan ribu orang bisa tewas hanya karena kebijakan yang terlambat dari pemerintah. Jadi saya coba meresapi keadaan ini dengan menghindar dari keramaian lalu pergi ke hutan. Begitu, my friend, harus sebenarnya. Oke, kan katanya sambil cari obat. Ya, ada obat itu namanya keyakinan tuh bahwa coronavirus bisa disembuhkan, karena keyakinan itu meningkatkan imunitas. Kalau obat yang disebutkan oleh Pak Presiden itu udah dibantah oleh Menkominfo, kemudian terjadi polemik. Jadi kita nggak tahu sebetulnya siapa yang bisa kita percaya untuk menjaminkan bahwa ada obat itu. Jadi masalahnya sebenarnya bukan ada obat, tetapi ketersediaan petugas kesehatan yang harus memeriksa pasien dan mereka yang potensial terpapar. Jadi saya baca di media bahwa usulan obat anti malaria itu bahkan sekarang masih di riset di Amerika, dan Presiden Trump mengusulkan supaya itu di riset oleh FDA, tapi orang menganggap bahwa sebetulnya itu belum proven bahwa itu adalah obat untuk virus corona, itu malaria. Iya. Jadi kelihatannya pemerintah atau presiden kehilangan isu sehingga berusaha untuk cari-cari keterangan cepat-cepat lalu diajukan ke publik bahwa ini kita udah ketemu obatnya. Padahal seluruh dunia tahu bahwa risetnya pun sedang dimulai dan butuh waktu untuk tiba-tiba Indonesia jadi sok tahu udah menemukan obatnya. Itulah kekacauan koordinasi narasi dari istana kan. Ya, jadi memang kelihatannya soal komunikasi publiknya yang jadi problem, karena sebelumnya kan soal obat itu sendiri Kominfo sudah melalui websitenya menyatakan bahwa itu disinformasi. Tapi ketika kemudian tak lama Presiden menyatakan sudah membeli obat
sekian juta yang akan dibagikan melalui dokter-dokter. Kemudian sekarang tiba-tiba websitenya Kominfo menyebut bahwa itu disinformasi itu sudah dicabut karena ada penjelasan lain, katanya bahwa itu memang bisa menyembuhkan. Ini kan rakyat jadi bingung nih kalau seperti ini. Itu konyolnya presiden. Dia angkat pejabat setingkat menteri yang Doni sebagai ketua Satgas. Kenapa dia mesti ngomong? Kan ngaco kan. Tetap ada Satgas sehingga informasi nggak bisa dikendalikan lagi kan. Kalau dia keluar dari juru bicara, kalau dia salah, dia bisa koreksi. Tapi kalau presidennya bikin salah kan siapa yang mau koreksi kan? Jadi kelihatannya ini ada politik menyelamatkan muka. Pemerintah hanya ingin menyelamatkan muka dan bukan untuk menyelamatkan rakyat. Karena koordinasi kebijakannya tumpang tindih gitu. Soalnya itu kegentingannya justru di sini. Ya orang sekarang lebih percaya pada pers asing yang bikin analisis bahwa Indonesia memang buruk di dalam soal penanganan ini daripada keterangan pemerintah yang berubah-ubah itu. Itu bahayanya dalam keadaan krisis, tidak ada kemampuan pimpinan. Dan ya rakyat juga menganggap bahwa kita cari jalan sendiri. Gubernur juga mau cari jalan sendiri. Tetapi kan ada aturan yang seolah-olah itu nggak boleh. Padahal kedaruratan itu dirasakan pertama kali di lokal. Dan pemerintah nggak punya semacam peta nasional di mana sebetulnya pusat-pusat keresahan psikologi, pusat-pusat potensi penularan yang masif. Ini tetap rakyat menganggap ya udah kita berdoa aja tuh. Doa itu penting. Doa itu kan semacam stimulus psikologi untuk juga meningkatkan imunitas selain aspek keyakinan teologinya. Tetapi ini soal kebijakan dan nggak ada satu suara tuh. Jadi saya menganggap bahwa mestinya ada satu tokoh yang masih bisa dipercaya publik. Kalau presiden bicara orang udah nggak percaya tuh. Lepas dari jabatan itu, tapi dalam situasi krisis orang cari figur yang bisa dipercaya. Secara moral, secara etik, secara intelektual. Jadi sinyal itu yang nggak diperlihatkan dari istana. Nah saya bayangkan coba misalnya yang ngomong soal beginian orang semacam Pak Yusuf Kalla misalnya, baru habis jadi wakil presiden, masih ada kemampuan untuk meyakinkan publik, dan Pak Yusuf Kalla lebih tenang menguraikan soal. Apalagi posisinya kan sekarang sebagai ketua PMI kan beliau ya. Iya, apalagi sebagai ketua PMI kan. Jadi orang merasa rada aman atau legitimasi ada kalau Pak Yusuf Kalla yang ngomong tuh. Kita punya reputasi menyelesaikan soal dan dia bicaranya profesional, nggak dalam rangka mempromosikan diri lagi kan. Betul. Pejabat-pejabat ini menteri segala macam kan ngaco semua kan. Pak Doni misalnya, Jenderal Doni sebagai ketua Satgas ingin ambil peran yang lebih maksimal dan dia mampu, saya kira secara teknis dia terlatih. Tetapi masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah trust publik kepada istana itu. Jadi kalau ada suara dari istana ya orang merasa separuh benar, separuh hoax, sebentar lagi dirubah, dibantah lagi informasinya. Jadi Pak Doni juga saya kira stres juga dia mau selesaikan itu, tapi sinyal dari petinggi, dari atasannya nggak jelas kan. Menteri Kesehatan juga bikin blunder terus. Kebijakannya nggak jelas apa yang mau dilakukan. Import atau tidak, aturannya begini. Padahal dalam keadaan krisis sebaiknya seluruh peralatan hukum itu diberikan diskresinya pada Jenderal Doni. Dan saya kira kalau Pak Doni yang ngomong secara teknis dan Pak Yusuf Kalla yang kasih semacam rasa aman pada rakyat, ini lebih mudah diselesaikan karena ini soal kepercayaan rakyat pada informasi pemerintah yang nggak ada sebetulnya. Jadi ada dua problem besar dong sekarang di kita ini. Satu, virusnya itu sendiri yang perkembangannya mengerikan. Yang kedua, soalnya ada public distrust, ketidakpercayaan publik terhadap penguasa, kebingungan lah katakanlah, tidak ada siapa sebagai pemimpin. Itu yang lagi berbahaya kan. Karena misalnya nih, Pak Jokowi kemarin memberitahu pada publik bahwa dia tidak terkena virus. Kan dia sebut bahwa dia negatif kan? Negatif COVID. Jadi dia ucapkan itu tanpa ada semacam suasana kedaruratan. Karena dia ucapkan dari istana, dari halaman yang luas. Jadi orang merasa ini hobi presiden lagi jalan-jalan tiba-tiba harus mengucapkan sesuatu.
Lain kalau presiden ucapkan dari semacam emergency room atau war room, di mana ada di belakangnya ada statistik, ada kegiatan, orang merasa ada keseriusan memimpin. Ini dari taman mengatakan saya tidak kena, saya negatif. Negatif artinya dia bersyukur bahwa dirinya sendiri negatif. Yang lain itu ada ratusan ribu yang potensial jadi positif gimana? Jadi kedaruratan ini tidak dilakukan seperti itu. Jadi memang banyak orang yang pejabat-pejabat istana yang COVID-nya negatif, tapi stupidnya positif. Kira-kira begitu kan? Publiknya itu sekarang. Kok kayak puisi itu? Itu ininya. Ya sudah sampai di situ udah bikin meme segala macam itu. Jadi kan mesti pemerintah tahu bahwa mereka sedang tidak dipercaya. Ya. Jadi figur yang masih punya COVID negatif, stupid positif. Stupid positif. Ya. Itu kalau dibikin meme lebih lengkap atau waktu bikin Tempo bikin cover story semacam itu dan COVID negatif, stupid positif. Siapakah dia? Kan itu kan jadi begitu persoalan kita sekarang. Oke, kalau menurut Anda dengan situasi semacam itu tadi, ada situasi yang sangat darurat di lapangan, dan kedua situasi pemerintahnya juga darurat karena tidak adanya satu figur kepemimpinan, menurut Anda levelnya Indonesia ini seperti apa sekarang? Kalau saya yang nilai atau kita yang nilai atau orang yang nilai atau pakar Indonesia yang nilai, ya udah mau dibicara di TV dengan pikirannya bagus. Tapi satu poin adalah luar negeri, seluruh peneliti asing menganggap Indonesia ini paling buruk di dalam penanganan pandemi ini. Dan itu udah asal mulanya udah dari awal, dari 2 bulan lalu di mana nggak ada kepedulian. Padahal seluruh riset memperlihatkan bahwa potensi Indonesia itu sangat tinggi karena populasi, karena interaksi, karena institusi kesehatan yang buruk. Jadi sebetulnya ini rejim yang anti Tuhan kelihatannya dari awal sudah tahu. Jadi itu soalnya kan. Nah sekarang semua mau cari semacam pas tiba-tiba orang ini keadaan yang akan buat ekonomi memburuk selama udah pasti memburuk, ngapain diterangkan? Sri Mulyani bilang bisa nol. Tanpa corona juga udah pasti nyungsep ekonomi Indonesia. Tapi buat apa diucapkan lagi tuh seolah-olah malah bikin takut orang. Iya, jadi orang kan anggap, waduh lebih parah lagi, makin panik lagi orang kan, begitu kan. Yeah. Presiden terus-terus kayak nanti ada obatnya tuh. Ya kalau ada obat orang jadi nggak alert lagi kan. Yeah. Jadi seolah-olah dianggap nanti obat malaria akan dibagi rata. Jadi orang anggap ya oke, kalau begitu nggak serius dia ada obatnya tuh. Jadi nggak ada akalnya cara menerangkan kedaruratan itu tuh. Optimisme yang palsu yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan, hanya cuplik sana keterangan pers yang juga buruk betulnya. Jadi kemampuan koordinasi isu ini yang paling penting, itu nggak ada. Padahal koordinasi isu itu adalah keadaan pertama yang kemampuan mengkoordinasi. Ya, Bung Rocky, coba kita kan katakanlah begini, kita kalau coba kita berempati pada pemerintah gitu, katakanlah yang sampai sekarang kalau banyak orang mendorong untuk lockdown, tapi pemerintah kan sampai sekarang tidak melakukan lockdown. Karena kan implikasi lockdown itu kan juga tidak sederhana, terutama bagaimana kehidupan rakyat pekerja informal gitu yang itu harus pemerintah pikirkan dan anggaran harus disediakan, tapi pemerintah sendiri kan juga dalam situasi sekarang sulit secara finansial dan fiskalnya. Tentu saya mengerti keadaan itu, bahwa pemerintah bingung gimana nantinya. Tapi kan keterangan pemerintah tidak tiba pada rakyat kan. Rakyat nggak tahu bahwa problemnya adalah trade-off antara jiwa manusia atau pertumbuhan ekonomi kan. Ya. Mesti diterangkan kan. Dan nggak ada orang yang bisa terangkan itu soalnya. Nggak ada satu juru bicara yang bisa terangkan itu. Yang ada keterangan setiap hari kita lihat di televisi, update. Maka dengan sangat standar diterangkanlah ini yang bertambah, ini yang meninggal. Jadi kelihatannya sekedar statistik biasa, bukan statistik sosial, apalagi statistik etis itu. Nah sifat ini yang mesti segera diambil alih oleh
orang lain, menerangkan pada rakyat bahwa pilihan ini agak sulit. Nah, mengatakan itu yang sekarang nggak bisa lagi, agak susah. Karena orang udah anggap bahwa kalau pemerintah ngomong begitu, dia mau ngeluh apa lagi? Karena dari awal orang anggap ini memang nggak ada pemihakan terhadap kesehatan itu. Jadi ini lagi-lagi soal trust yang udah hilang gitu kan. Ya kalau secara teknis APBN ya ambil 10% dari setiap departemen, tapi cuma pindah-pindahin mata anggaran kan. Tapi Ya. itu mesti ditanyakan pada rakyat kan. Itu bukan dikeluhkan, nanti Termasuk tentu juga memangkas ambisi-ambisi infrastruktur dan juga ibu kota baru ya, katakanlah Bung Rocky ya. Iya kalau itu ambisinya betul-betul udah gitu tenggelamin di laut aja lah ambisi itu. Dan yang satu poin lagi yang saya lihat bahwa setiap kali presiden atau pejabat yang ditugaskan presiden mengucapkan sesuatu, itu selalu dalam rangka untuk menghitung persaingan politik dengan siapa, dengan Anies Baswedan misalnya. Ya, jadi ada yang takut dicuri panggung politiknya gitu ya. Itu, jadi itu pemerintah yang konyol karena desain akademis mengatakan bahwa secara eksponensial Indonesia akan tumbang oleh virus, tetapi otak pemerintah masih menganggap nanti kalau kita turunkan semua anggaran untuk penanganan virus, lalu apa yang akan kita pamerkan lagi pada rakyat ke depan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi berpikirnya kan begitu kan, lalu legitimasinya turun, lalu bisa saya di-impeach. Yang ada soal di-impeachnya udah biasa aja kan di-impeach. Atau kalau pemerintahnya lumpuh, yang letakin jabatan aja kan. Akan ada kerusuhan sosial, nggak ada, karena sistemnya udah ada kan, ada yang ambil alih tugas ini. Jadi itu kan lebih bermakna, orang mau kasih sumbangan pada penyelesaian soal ini, tetapi ditahan oleh ambisi politik, oleh kalkulasi pragmatis. Nah ini bahayanya pemerintah yang tidak otentik di mata rakyat. Jadi kekurangan legitimasi itu adalah virus yang paling berbahaya. Tanpa legitimasi apapun yang diucapkan pemerintah akan dianggap sebagai ya itu permainan politik, itu pencitraan. Oke. Jadi harus ada tokoh lain yang punya legitimasi untuk tampil ke publik, beri semacam rasa aman etis, beri semacam kepastian teknis bahwa ini bisa diselesaikan, dan itu bukan presiden, itu bukan kabinet, karena mereka dari awal dalam 2 minggu ini bikin blunder terus kan. Oke. Jadi kalau kemarin saya mengusulkan ada model kayak pangkop kaptif gitu, corona gitu, tentu dengan sisi negatifnya dikurangi. Tapi yang saya maksud adalah kewenangan yang cukup besar dari seorang panglima, karena ini menyangkutkan kemungkinan akan terjadi kalau terjadi sampai misalnya soal ketertiban masyarakat, pengerahan pasukan. Kita tahu di negara-negara seperti Inggris pun sudah pasukan sudah diturunkan. Di Italia juga pasukan terturun bahkan mengangkuti truk-truk militer ngangkutin jenazah gitu kan. Ini kan situasinya betul-betul sebenarnya sudah harus kita antisipasi, kemungkinan kita bisa terjadi semacam itu juga, Bung Rocky. Memang, jadi status darurat sipil sebelum tadi kan. Nah potensi kedaruratan itu yang mesti diselesaikan secara bukan sekedar nunggu simptom, nanti berharap nanti data tolnya besok menurun, jadi mungkin presiden menganggap ya mudah-mudahan ada keajaiban. Ilmu pengetahuan bilang secara eksponensial virus itu bekerja lebih cepat dari segala macam ambisi politik. Jadi tinggalkan ambisi politik. Kedaruratan itu harus dipegang oleh orang yang mengerti situasi darurat, Menteri Pertahanan misalnya, Panglima ABRI. Jadi bahwa ini kedaruratan bukan dalam upaya untuk mengganggu kekuasaan, tapi demi kekuasaan jangan lagi berpikir untuk menyelamatkan muka, tapi menyelamatkan rakyat kan itu. Jadi kalau ada semacam koordinasi Kopkamtib, kan yang mau diterang ini betul-betul darurat. Tapi sekarang rakyat nggak anggap ini darurat, karena nggak ada keterangan kedaruratan yang serius diucap. Mimik segala macam, gestur, juru bicara juga begitu. Orang-orang KSP yang dikirim ke talk show juga semuanya defensif, apologetis, dan nggak paham tentang keadaan sebenarnya. Jadi ini kumpulan kedunguan yang tiba-tiba beredar kejar-kejaran dengan virus corona, dan kedunguan itu pasti kalah dengan si corona ini. Itu keadaan itu. Oke, ini bukan bermaksud menakut-nakuti. Menurut Anda kalau situasi semacam ini terus berlangsung, seperti apa skenario yang menurut Anda yang akan terjadi?
Yang pertama adalah soal logistik. Udah pasti orang yang kelaparan dia nggak peduli dengan keadaan virus. Dia ingin agar supaya perutnya terisi kan. Ya. Kan mesti ada posko-posko yang udah diantisipasi itu. Di samping rumah sakit ini ada ini, di samping supermarket ini ada posko kedaruratan pangan segala macam. Itu hanya bisa diselesaikan oleh orang yang paham medan, yang pernah ikut di dalam perencanaan tentara misalnya buat orang yang paling siap sebetulnya dari sisi manajemen untuk soal-soal semacam ini, untuk kedaruratan. Jadi pikiran semacam itu, kalau ada social unrest, tiba-tiba ada orang yang ngamuk karena ditolak, yang nggak punya uang tapi dia perlu semacam beras, RT-nya nggak bisa penuhi, dia rampok ke tanah sebelahnya. Atau mobil leasingnya, mobil kredit mobilnya nunggak dan dia diambil gitu kan, bisa terjadi iya, seperti itu. Begitu lalu dia marah, tumpahan psikologi ini yang harus dibaca secara serius, dan membaca itu sekali lagi memerlukan otak, bukan sekedar wajah yang sederhana gitu. Ini kalau itu nggak ada gunanya karena rakyat butuh kepastian mau diapain keadaan semacam ini. Okay. Ya tiru aja ada Itali caranya segala macam kan. Ya. Ini kalau terlambat ongkos politik yang harus dibayar Jokowi justru jauh lebih mahal ya Bung Rocky. Politik Jokowi bukan orang nggak peduli, tapi takkan sebagai bangsa. Distrust yang ditimbulkan oleh kekacauan koordinasi ini akan membahas apapun yang nanti memimpin orang nggak percaya lagi. Kan ini ujian yang paling radikal sebetulnya dari kepemimpinan itu. Ya, oke. Bung Rocky, kita selanjutnya sementara ini sambil menjaga social distancing ya. Kita akan selalu update pada para subscriber Anda dan juga orang yang banyak menunggu-nunggu statement Anda. Ini jangan terlalu sering juga menghilang di hutan ini. Kita akan sering. Saya coba ada keinginan pada tolong penolong itu, dan itu akhirnya dikembalikan pada wisdom pemimpin lokal gitu. Dan sinyal yang terang kekuasaan masih itu bisa menyilaukan karena sinyal politik lebih tinggi daripada sinyal humanity. Jadi saya agak jengkel dan karena bukan kita nggak mampu, kita punya potensi, pakar kita banyak, koordinasi kita ada, tetapi karena kekuasaan ingin menghegemoni informasi, takut jangan sampai ada efek politik yang besar, gugup di dalam membaca sinyal-sinyal makro, maka dia bertindak justru tidak teratur. Saya nggak bilang tidak beradab, tapi tidak teratur. Nah, ketidakteraturan itu yang menyebabkan rakyat ada dalam kepanikan. Setiap ada info baru ya kepanikan atau putus atau ya udah masuk bodoh kan. Oke. Jadi kira-kira gitu tuh. Oke, jadi sementara ini simpan dulu kemarahan Anda, nanti kita akan saya nggak marah, saya bilang tadi saya jengkel. Jengkel, sorry, bukan. Ya. Kejengkelan Anda simpan dulu karena kelihatannya dalam situasi begini ini bukan hanya Anda yang jengkel, banyak sekali orang jengkel dan kejengkelan kumulatif itu bisa bahaya juga itu. Ya, ingin agar supaya kita atur diri sendiri dengan social distancing itu adalah minimal yang bisa kita lakukan. Selebihnya adalah keyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan dalam keadaan yang krisis semacam ini. Baik. Oke. Terima kasih Bung Rocky sudah turun dari hutan ini. Ya ini kira-kira nanti jalannya. Ya. Baik, thank you. Ya. Bye.